paling enak itu menjadi seorang pembuli, tapi hidup yang paling kagak enak ya udah jelas banget jadi yang terbuli. Tapi gimana menurut kalian gitu cuy, kalau saya si pembuli itu malah dibully sama gurunya sendiri, yang bukan lain adalah sosok guru Yandere cuy. Jadi makanya bakalan gue bahas kali ini kan, itu berjudul Ijimeno Shikaishi wa Sensei ni Omakase. Nah jadi seperti apa ya nama jalan cerita manganya? Tahu sobat sih, langsung aja kita gasin pembahasan alur cerita manganya cuy. Betul, nanti kalau video itu aman ya kan, itu bakalan gua upload part keduanya. Tapi kalau kagak aman ya bakalan gua stop di part 1 ini gitu cuy. Nah oke kan, jadi cerita kita kali ini cuy, itu dibuka sama kita dilihatin sama sosok gadis yang lagi menghukum seseorang gitu cuy. Yang entah kenapa si korban itu malah diikat dan digebukin pakai palu gitu cuy sama si gadis ini. Di sini ya saat si gadis ini tuh kayak mendengar permintaan ampunan dari si korban, dia tuh bilang kalau ya jelas banget itu permintaan yang mustahil banget untuk dikabulkan cuy. Sambil ya dia pada akhirnya itu beneran ngepalu cowok ini sampai bonyok cuy. Ya di sini ya kan sadar kalau sama ini itu adalah hari akhirnya si cowok ini itu jadi mengungkapkan gitu cuy dosanya dia, kalau ya dirinya itu sebenarnya udah pernah itu cuy menyiksa seorang gadis, dan pada akhirnya dia itu malah kayak memperkosa gadis tersebut ya kan, dan pada akhirnya dia tuh kayak bunuh gadis tersebut pakai overdosis dari narkoba cuy. Ya di sini si gadis ini bilang ya kan kalau sama ya si gadis yang dia bunuh itu mati gara-gara keracunan narkoba dan kekerasan fisik cuy. Makanya dia tuh bilang kalau sama ya mata dibayar mata, makanya dia itu juga akan melakukan hal yang sama. Dan dia itu kayak langsung akan merogoh tasnya dia dan menyuntikkan 500 mg obat ke cowok ini sampai 10 tusukan cuy. Dan pada akhirnya dia itu beneran mokat di tempat cuy. Nah setelah menyelesaikan misi ini, kita diliatin sama si gadis ini yang tiba-tiba aja ditelepon gitu cuy, karena dia itu ada misi baru. Dan target mereka sekarang ya kan itu adalah para siswa di SMA swasta Higoi cuy. Ya karena udah dikasih tahu ya kan mengenai target selanjutnya, si gadis ini tuh bilang kalau ya dia itu bakal ngasih tahu ya kan apa arti rasa sakit itu cuy. Nah di sebuah ruangan cuy di sekolah Higoi, di sini kita dilihatin beberapa orang yang lagi ngebully seorang cewek cuy. Dan si cewek yang bernama Sachio ini itu kayak dipaksa ya kan untuk makan sebuah belalang gitu cuy sama para siswa ini. Sampai dia itu kayak malah muntah karena rasanya yang sangat menjijikan. Dan Dion ini akan meskipun udah diginiin sama para pembuli, di sini Sachio itu kayak sebenarnya udah kagak kuat gitu cuy. Cuman ya si cewek ini akan itu kayak masih kayak ngejambak si Sachio, sampai pada akhirnya si Sachio itu malah berakhir menangis cuy. Malam hari telah tiba cuy. Di rumah salah satu pembuli, kita diliatin sama nih cewek yang dapat kabar kalau sama Sachio itu ternyata udah meninggal dunia gara-gara bunuh diri cuy. Ya Dion ini agak sontak gitu cuy, gara-gara mendengar hal ini mereka semua itu kayak bersedih seketika, karena ya mendengar kalau sama ya si Sachio itu mati ya udah jelas banget pasti gara-gara ulah mereka itu cuy. Cuman ya seperti yang bisa lu lihat di sini ya kan, sebenarnya kesedihan ini itu ya hanyalah sebuah kebohongan semata, dan mereka itu kayak malah bersyukur gitu cuy kalau semua ya si Sachio itu pada akhirnya mati itu cuy. Bahkan ya ini tuh kayak lelucon di matanya mereka semua cuy. Bahkan ya si cewek ini tuh bilang gitu cuy kalau dia itu sedikit terhibur ya kan pada saat dia tuh kayak ngebully si Sachio. Mana di sini mereka tuh kayak jadi menceritakan ya kan kenangan mereka saat mereka itu kayak lagi ngebully Sachio, dan mereka itu kayak pengen ya kan menyiarkan secara langsung kelakuan mereka ke publik cuy. Nah di sini itu cuy, setelah mereka itu kayak bahagia banget ya kan mendengar kabar dari si Sachio yang udah meninggal, mereka itu kayak mengenalkan dirinya gitu cuy kalau semuanya mereka ya kan itu adalah orang-orang yang suka gitu cuy melihat lawan tersakiti secara sepihak. Dan di sini mereka itu kayak malah pengen ya kan mencari korban yang lain, dan target mereka sekarang itu adalah cewek yang bernama Kimura cuy. Yang disangka ya sama si cewek ini ya kan kalau semua si Kimura itu adalah cewek polos gitu cuy. Di sini cuy awalnya ya kan si cewek ini tuh bilang kalau semua nanti ya kan dirinya itu bakalan bertemu sama si Kimura, dan di momen itu dia itu bakalan ngasih tunjuk ya kan kepada si Kimura kalau ya mereka lah yang udah melakukan pembulian kepada si Sachio sampai si Sachio itu mokat gitu cuy. Cuman ya Dion ini tiba-tiba ya kan para pembuli ini itu kayak dapat kabar gitu cuy kalau ada sosok wali kelas baru yang mau gantiin wali kelas mereka yang lama. Ya meskipun itu kayak kata mereka bakalan merepotkan ya kan karena bisa jadi rencana pembulian mereka itu kayak akan digagalkan. Di sini si cewek pembuli ini bilang kalau ya gimana jika mereka itu bikin si wali kelas baru ini ya kan itu ngerasain putus asa gitu cuy seperti wali kelas mereka yang lama.
Nah, di keesokan harinya, cuy, kita beneran diliatin sama para pembuli yang mulai membuli si Kimura itu, cuy. Di sini si Kimura itu kayak dipalakin ya kan sama mereka semua. Bahkan ya di sini kan gara-gara si Kimura itu kayak kagak pengen ya kan ngasih duitnya kepada mereka. Di sini malah kita diliatin si Kimura itu malah ditonjok gitu, cuy, sama si gadis pembuli ini. Sampai ya dompet dia itu kayak diambil paksa dan hidungnya dia itu kayak dibikin bonyok berdarah, cuy. Ya di sini pas lagi enak-enak nendangin si Kimura ya kan. Si gadis yang nonjok Kimura ini tiba-tiba ditonjok balik gitu, cuy, sama seseorang, sampai dia itu kayak terjatuh seketika. Dan di sini kita kayak dikasih tahu itu, cuy, sama nama si gadis ini yang bernama Mika. Dan di on ini akan si Mika itu kaget karena yang nonjok dia itu bukan seorang murid, melainkan adalah sosok guru gitu, cuy. Ya di sini si Mika itu kayak komplain gitu, cuy, kepada guru ini ngapain dia tuh mukul dirinya. Cuman ya si sensei itu bilang, lah orang kamu duluan yang mukul wajah si Kimura itu, cuy. Jadinya ya dia itu ngelakuin hal yang sama kepada si Mika. Dan karena pengen nangis ya kan, di sini si Mika itu bakalan ngelaporkan hal ini ya kan kepada orang tuanya gitu, cuy. Cuman ya di sini si sensei itu kayak balik gertak gitu, cuy. Kalau semua ya orang kagak ada bukti, mana bisa dirimu itu ngelaporin dia, cuy. Dan sembari berjalan ya kan, si sensei ini itu kayak langsung ya kan ngebalikin dompetnya si Kimura yang tadi itu diambil paksa sama si Mika, cuy. Bahkan ya si Mika aja sampai kaget gitu, cuy. Ya di sini sensei itu bilang ya kan kalau ini adalah milik si Kimura. Bahkan ya sensei ini itu kayak hebat banget gitu, cuy. Karena ada kayak ngebuat hal ini tuh impas, dia itu malah ngambil balik ya kan dompet milik si Mika, cuy. Dan sama dia ya kan dompetnya itu kayak pengen dikasihin kepada si Kimura. Sampai di on ini si Mika sama kawan-kawannya itu kaget betul gitu, cuy, sama ulah dari si sensei ini. Cuman ya di sini sama sensei tuh dompetnya si Mika langsung dibalikin gitu, cuy, sambil dirinya tuh bilang kalau dengan ini semua harusnya ini tuh udah impas, dan dia itu kayak menyeret si Kimura untuk pergi meninggalkan lokasi pembuliannya dia, cuy. Nah, saat jam pelajaran itu akan dimulai, si kepala sekolah tiba-tiba masuk ke dalam kelas gitu, cuy, dan ngasih tahu kalau semua ada wali kelas baru yang akan ngegantiin sosok wali kelas mereka yang lagi berada di rumah sakit. Dan mereka akan itu kayak ngenalin sensei baru mereka yang bernama Sakura Kayoko. Nah, di sini kan setelah kayak ngasih perkenalan dan ngasih sebuah sambutan, si Sakura Sensei itu sontak bisa mendapatkan hati para siswa itu, cuy, dengan kecantikan dia. Cuman dari jauh ya kan kita dilihatin sama si Mika yang sepertinya kagak suka akan hal ini, cuy. Bahkan ya dia itu bilang kalau dengan para sensei yang cantik ini ya kan, dirinya itu kayak pengen banget itu, cuy, ngebikin dia jadi bahan mainannya dia. Sampai si Mika itu kayak pengen tahu bagaimana jika sensei ini meminta ampun kepadanya, cuy. Dan di sini ya kan si Mika yang udah kayak nyusun rencana di kepalanya kan, tiba-tiba dia tuh kayak dipandangin gitu, cuy, sama temennya dia yang sepertinya udah tahu ya kan sama hal yang akan dilakuin sama si Mika gitu, cuy. Dan busetnya ya kan pas lagi mau ngajar, si Sakura Sensei itu kayak malah ditanyain gitu, cuy, sama si cowok ini kalau semua apakah dirinya itu masih perawan atau enggak, cuy. Ya mendengar hal ini si Sakura Sensei itu kayak kaget betul. Sampai di momen ini ya kan para siswa yang lain itu kayak langsung mentertawainya, cuy. Ya di sini si Sakura Sensei itu kayak menahan malunya sambil si Mika itu kayak mengejeknya gitu, cuy, dalam hatinya. Kalau ya udah jelas banget hatinya sensei ini itu udah terluka banget gitu, cuy. Jadi ya tunggu beberapa waktu aja ya kan, udah jelas banget ini itu bakalan jadi kemenangan milik si Mika, cuy. Bahkan ya gara-gara ucapan dari si cowok ini ya kan, si cowok ini juga gitu, cuy, itu kayak malah bilang anjir kepada si Sakura Sensei itu, cuy, kalau sama ya dirinya itu bisa aja ya kan ngasih pengalaman pertamanya kepada si sensei ini gitu, cuy. Sumpah ini kata gue gak sopan banget anjir, kalau gue pasti gue gampar anjir, sumpah. Cuman di sini ya si Sakura Sensei itu ya di momen ini bilang gitu, cuy, kalau ya udah jelas banget dirinya itu udah berpengalaman. Dan dia nanyain gitu, cuy, kepada si cowok ini kalau semua bagaimana dengan dirinya, karena ya udah jelas banget ya kan dia tuh kayak udah terang-terangan ya kan ngelakuin pelecehan kepada si Sakura Sensei itu, cuy. Sampai ya sensei itu kayak ngasih pandangan yang sumpah yang derek banget dah kata gua. Bahkan ya pada saat sensei itu kayak melototin dia ya kan, sensei itu kayak ngasih tahu itu, cuy. Dan dia itu kayak manas-manasin ya kan kalau semua posisi apa yang dia suka itu, cuy. Sampai ya dia itu kayak tiba-tiba ya kan berani banget gitu, cuy, kayak ngebuka selangkangan milik gurunya sendiri dan kayak megangnya gitu, cuy. Bahkan kayak diremas-remas anjir. Dan di sini ya dirinya tuh bilang kalau seumpama di posisi inilah yang paling enak menurutnya, cuy. Ya di sini ya kan si Sakura Sensei yang melihat hal ini, dirinya tuh bilang gitu kalau semua ya, oh ini itu adalah posisi
posisi berdiri berhadapan. Dan ini itu bukan posisi normal. Ya di sini sebenarnya kan si cowok ini kan itu kayak disuruh gitu coy sama temen-temennya buat ngasih tahu ya kan posisi normal itu seperti apa. Cuman yang dilakuin sama si cowok ini tuh salah gitu coy. Jadi kayak ini bukan posisi normal sebenarnya. Makanya Sensei tuh kayak bilangin ya kan kalau semua ya ini tuh ya bukan posisi normal. Dan si Sakura Sensei bilang kalau semua nama posisinya aja kagak tahu ya kan berarti ya dia itu ya masih perjaka anjir. Sampai gara-gara ucapan dari si Sensei ini akan tiba-tiba giliran si cowok ini yang malah tersudutkan gitu cuy. Dan gantian si cowok ini yang jadi diketawain sama para siswa gara-gara perjaka gitu cuy. Bahkan si cowok ini tuh kayak dikasih tahu gitu cuy sama si Sakura Sensei ya kan kalau posisi normal itu sebenarnya ada banyak banget. Mulai dari 46 sampai teknik Shimeko Mata sama Chidori cuy. Sampai Sakura Sensei itu bilang gitu cuy kepada si murid ini kalau emang pengen nidurin dirinya minimalnya dia itu harus jadi pria yang lebih baik lagi cuy. Dan di sini si Sakura Sensei itu kayak ngasih masukan gitu cuy kepada para siswa dan juga si cowok ini kalau semua ya jadilah pria dewasa yang baik biar hidup kalian itu enggak berakhir jadi orang yang buruk. Dan si Sakura Sensei akan pada akhirnya itu kayak malah ngegoyangin dadanya gitu cuy sambil dirinya itu bakalan segera memulai jam pelajaran. Bahkan sampai si cowok yang ngebully dia tadi ya kan itu sampai tergoda anjir. Dan malah ya gara-gara hal ini ya kan dia tuh kayak jadi diamuk anjir sama si Mika gitu cuy. Dan sebagai penutup konten kali ini ya kan bisa lihat gitu cuy kalau sama ya Sensei ini itu kayak malah terang-terangan ya kan ngajak open war kepada si Mika itu cuy. Ya sepertinya si Mika bakalan jadi target pertamanya Sensei ini sih. Cukup keren kata gue sih. Ini ceritanya kayak Mariano Danze anjir sebenarnya. Cuman ya mungkin kayak kurang sadis aja ya kayak. Iya sih. Jadi gimana untuk kalian ya kan kalau sama kalian suka sama konten begini dan jangan lupa subscribe. So mungkin sekian dulu konten kali ini gue disini undur diri. See you next time. Sampai jumpa lagi cuy.